Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Oke teman-teman ya, di video kali ini gue akan ngebahas ya salah satu resiko terberat kalian ketika kalian gagal bayar di aplikasi Shopee ya. Tepatnya di SPayLater atau S-Pinjam ya. Salah satunya adalah menghubungi kalian ya ke kontak darurat atau bahkan di luar kontak darurat. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Nah, karena banyaknya pertanyaan juga ya mengenai kontak darurat atau di luar kontak darurat ya. Tentang nasabah yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Shopee PayLater dan S-Pinjam ya. Mengeluhkan tentang diterornya di luar kontak darurat. Kenapa bisa pihak Shopee atau pihak debt collector Shopee itu menghubungi di luar kontak darurat kita? Padahal kita tidak mencantumkan nomornya. Ya. Jawabannya adalah bisa teman-teman ya. Karena pada dasarnya kalian lihat lagi ya sebelum pengajuan gitu ya. Atau kalian lihat di Play Store. Ya, di situ ada salah satu keamanan data. Ya, di mana keamanan data itu ya mencangkup izin akses lokasi, izin kontak, kamera dan galeri itu kalian izinkan semua ya pada saat pengajuan di Shopee PayLater dan S-Pinjam. Karena jika kalian tidak mengizinkan, ya otomatis kalian tidak bisa mengajukan gitu. Pinjaman kalian tidak di-ACC. Ya. Secara nggak sadar ya, HP kalian itu disadap oleh debt collector Shopee. Sehingga ya kalian yang bertanya gitu tentang mengapa bisa menghubungi di luar kontak darurat, ya itu jawabannya. Karena debt collector Shopee itu mempunyai akses teman-teman ya. Jangankan kontak nih ya. Kamera, galeri, dan lokasi itu bisa diakses oleh pihak debt collector Shopee. Karena di keamanan datanya ya, coba kalian lihat di Play Store ya, itu kalian izinkan semua gitu. Ya, secara nggak sadar dengan mudahnya debt collector Shopee itu menyadap HP kalian ya, terutama untuk kontak ini gitu. Makanya buat teman-teman ya, jangan bingung lagi ya. Ketika ada salah satu debt collector yang menghubungi di luar kontak darurat gitu. Ya. Menghubungi kerabat kalian, bos kalian ya. Atau teman-teman kalian yang tidak kalian cantumkan di kontak darurat. Itu bisa saja terjadi teman-teman. Karena dari beberapa kasus juga banyak yang seperti itu gitu, ya. Nah, di sini ya ada kasus ya dari kawan pinjol ya. Dia dihubungi di luar kontak daruratnya ya. Padahal posisi dia itu mencicil gitu. Ya. Jangankan yang galbay atau yang telat bayar ya. Yang sedang mencicil aja itu bisa dihubungi oleh debt collector Shopee. Ya. Nah, itu adalah kejamnya pinjaman online teman-teman ya. Apalagi pinjol Shopee ini kan berlisensi OJK gitu ya. Harusnya ya secara aturan otoritas jasa keuangan itu tidak boleh teman-teman ya. Tidak boleh pihak debt collector itu menelpon di luar kontak darurat. Ya. Karena itu jatuhnya sudah sebar data gitu. Mempermalukan kalian gitu. Nah, solusinya apa, Bang? Ya, mungkin ini ada beberapa solusi yang gue berikan ya teman-teman ya. Untuk mengurangi resiko kalian ditelepon di luar kontak darurat. Nah, untuk pengaturan ya, coba kalian buka pengaturan di HP kalian ya. Kalian lihat di situ, scroll di situ ada salah satu aplikasi ya, izin dan aplikasi. Nah, izin dan aplikasi ini ya, kalian coba jangan diizinkan aja ya, termasuk dari kontak, galeri, kamera atau lokasi, kalian jangan izinkan aja. Karena dari situlah ya, pihak debt collector itu menyadap HP kalian ya. Nah, kalian setting lagi di situ, berubah menjadi jangan diizinkan ya. Nah, itu. Nah, solusi yang kedua itu adalah gagal bayar ya. Galbay aja udah ya. Apalagi untuk kasus dia ya. Kasus kawan pinjol yang sedang yang telah berkomentar di konten gue sebelumnya ya, yang katanya dia dihubungi di luar kontak darurat padahal pada saat itu dia setelah mencicil gitu. Tapi tetap dihubungi ya. Bukan kontak darurat saja, di luar kontak darurat ini. Ya solusinya ya itu, gak usah bayar aja. Gagal bayar gitu. Ngapain dibayar ya?
Karena dia aja sudah melanggar aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Itu masuknya sudah sebar data, teman-teman. Ya, di luar kontak darurat tanpa sepengetahuan kita. Kalau kontak darurat ya nggak masalah. Kalau di luar kontak darurat itu beda lagi, teman-teman. Ya, jadi kalian jangan panik, jangan takut lagi dari ancaman-ancaman debt collector ya, dari Shopee Paylater atau S-Pinjam gitu. Ya. Mungkin resiko yang harus kalian hadapi gitu. Ya, berani berbuat harus berani bertanggung jawab juga gitu. Kalian gagal bayar ya udah resikonya itu harus kalian hadapi. Ya. Nah, mungkin di sini gue ada beberapa resiko yang harus kalian hadapi gitu ya. Ketika kalian gagal bayar atau telat bayar di Shopee Paylater atau S-Pinjam gitu ya. Bukan hanya ke kontak darurat atau di luar kontak darurat saja ya. Resiko terberat selanjutnya itu adalah masuk slick OJK, teman-teman. Ya. Ini yang sering banget gue katakan bahwa di Shopee itu ya, karena ini adalah salah satu perusahaan yang besar gitu ya. Cara nggak sadar setiap ada nasabah yang gagal bayar, itu bakal dilaporin ke Otoritas Jasa Keuangan. Ya, setiap bulan atau setiap tahunnya, karena untuk data nasabah yang gagal bayar ini di aplikasi ini ada berapa persen gitu. Ya, sehingga untuk nasabah yang gagal bayar puluhan juta itu ya masuk slick OJK atau daftar hitam blacklist BI checking. Selanjutnya DC lapangan gimana, Bang? Ya. Ketika kalian sudah ditelepon terus-menerus ya, bahkan di luar kontak darurat atau di luar kontak darurat. Selanjutnya adalah DC lapangan ke rumah kalian. Sering gue katakan ya berkali-kali di konten gue sebelumnya bahwa DC lapangan Shopee itu cuma hanya ada di area-area kota besar saja. Ini juga masih random dan ini juga masih belum ada kepastiannya. Ya, terutama untuk di area Jakarta. Jakarta itu sudah mencakup. Ya, nggak jelas juga gitu, masih abu-abu. Ada yang didatengin, ada yang bilang aman. Ya. Artinya tidak merata atau masih random, teman-teman. Ya. Untuk DC lapangan ini 99% gue katakan aman lah, teman-teman ya. Jakarta, di luar Jakarta, ya, Jabodetabek atau di luar Jabodetabek itu aman, teman-teman. Ya. Kalian jangan tanyakan DC lapangan lagi ya. Karena pada saat ini ya, sampai detik ini ya, gue belum menemukan foto debt collector lapangan Shopee. Ya. Itu, teman-teman. Ya, jadi untuk keamanan data ya, sekali lagi gue katakan untuk di luar kontak darurat ya, coba kalian setting HP kalian terlebih dahulu ya, supaya kita mengantisipasi nih bahwasannya pada saat kita gagal bayar atau telat bayar itu supaya tidak menghubungi di luar kontak darurat ya. Ini yang harus kalian perhatikan, teman-teman ya. Untuk ke luar kontak darurat atau menghubungi kontak darurat ya, nggak hanya semuanya, teman-teman ya. Ini masih random juga ya. Ada yang dihubungin dan ada yang aman juga. Itu, teman-teman. Atau bahkan dari pihak debt collector Shopee ini ya bisa menghubungi nomor yang diisiin pulsa. Biasanya seperti itu ya. Hanya sebagian saja gitu. Makanya ketika kalian di aplikasi Shopee itu banyak nomor-nomor yang mengisi pulsa gitu. Nah, nomor-nomor itulah yang bakal dihubungi oleh debt collector lapangan ketika kalian gagal bayar. Ya. Dari debt collection ya. Ya. Oke. Mungkin segitu aja ya video kali ini mengenai teror WA, ancaman atau intimidasi yang dikirimkan dari debt collector Shopee. Ya, yang menghubungi ke nomor kontak darurat atau di luar kontak darurat ya. Mudah-mudahan ya video ini bermanfaat ya. Coba kalian praktekkan atau solusi yang gue berikan tadi itu semoga bermanfaat buat kalian ya, untuk mengantisipasi resiko kedepannya gitu. Oke, segitu aja video kali ini ya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.